Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi walaupun secara virtual di dalam online. Kita berjumpa di dalam sapaan seorang sahabat. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada. Bapak Ibu dan Saudara, dalam buku yang berjudul Fears and Phobias, ada sebuah definisi dari kata takut, yaitu sesuatu yang agak kompleks. Di dalamnya terdapat suatu perasaan emosional dan sejumlah perasaan jasmania. Dari buku ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan takut itu mempunyai arti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Artinya, tidak berani untuk menempuh atau berbuat sesuatu atau takut menghadapi penderitaan. Eksesnya, efeknya itu gelisah, khawatir, dan cemas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sebuah jurnal psikologi menurut Edward Tyllis tahun 91, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu mempunyai dua ciri penting. Yang pertama, ketidakmampuan mengendalikan pikiran buruk yang berulang-ulang. Lalu yang kedua itu kecenderungan berpikir bahwa keadaan akan semakin memburuk. Jadi menurut psikologi, kata seorang ahli tadi, ada dua ciri khusus orang yang mengalami ketakutan. Hari ini, saat ini, saudara-saudara, banyak hal yang membuat orang itu mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, takut dan gentar. Tetapi sesungguhnya dalam iman kita, setiap orang percaya itu tak harus mengalami ketakutan yang berlebihan sehingga terlalu cemas, terlalu gelisah, atau terlalu khawatir. Namun juga harus tetap waspada. Sebab kita ini juga harus perlu ingat bahwa ada jaminan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus menuliskan di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, terbebas dari rasa khawatir itu adalah pilihan hidup. Dengan kata lain, saat rasa khawatir itu datang, kecemasan itu datang, ketakutan itu datang, maka ia akan menguasai pikiran kita. Untuk itu sebagai umat Tuhan, haruslah kita cermat dan bijak. Ketika serangan yang membuat rasa khawatir itu datang, maka kita harus bertindak dan melawannya. Selain dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita, kita harus juga dengan tenang, dengan akal budi yang Tuhan berikan, harus tetap waspada dan berupaya untuk membuat orang lain pun menjadi tenang. Nah, firman Tuhan hari ini yang menjadi landasan sapaan kita diambilkan dari surat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, teks bacaan kita hari ini mengajak kita bersama untuk melihat bahwa setiap kita saat ini mengalami kecemasan dan ketakutan. Tetapi mari juga diingat dalam teks kita ini bahwa kasih Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Janji Tuhan di dalam perjanjian lama juga mengingatkan kita tentang kata-kata dan kalimat perjanjian antara manusia dengan Allah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
maka datanglah dan mendekatlah kepadanya. Dan dia juga menegaskan, tadi Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan kepada kita, di tengah-tengah pandemi, virus corona, virus COVID-19 ini, mari belajar juga menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan menyerahkan kepada ketakutan, bukan menyerahkan kepada kecemasan, bukan menyerahkan kepada kekhawatiran. Justru di tengah-tengah situasi ini, mari kita bersama-sama belajar menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena kata Alkitab tadi di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita menyerahkan segala kecemasan dan rasa takut menghadapi situasi sulit ini, menghadapi situasi yang penuh dengan keterbatasan ini. Karena di sana kita akan menerima damai sejahtera melalui setiap ungkapan doa dan syukur kita. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Baik, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara semua di GKJ Sinar Keparang dan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.